kami berkumpul di hadapan sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan kuasa Roh Kudus.
kita datang kepada Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan. Haleluya. Memenuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Untuk membakar hati kami supaya kami terus bersemangat, bergairah, beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, merindukan hadirat-Nya, merindukan kasih dan kuasa-Nya melawat kita semua, sehingga kehidupan kita boleh terus bersemangat untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sehingga kami semua boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat untuk keluarga besar kami, untuk orang sekitar kami, supaya mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh haleluya, haleluya. Akan sampai seluruh negeri ini, seluruh bumi ini dipenuhi kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan boleh segera datang kembali untuk mengangkat umat-Nya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Biarlah kita mohon belas kasihan kemurahan Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Haleluya. Sehingga kita terus boleh kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Terus bersemangat di dalam Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kurnia sekali lagi. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Kita angkat tangan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, bagi kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi, dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh negeri, sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi, dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api Haleluya. Haleluya. Tuhan, pakai kehidupan kami di hari samat ini Tuhan. Haleluya. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Haleluya. Untuk keluarga besar kami supaya semuanya dimenangkan dan diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan, hikmat, keberanian, urapan wibawa kuasa Allah, sehingga apa yang kami sampaikan, yang kami tawarkan kepada orang yang kami jumpai, haleluya, mereka boleh dijamah Roh Kudus dan mereka boleh dibawa datang kepada Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai kehidupan kami lebih lanjut, lebih indah untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi kami semua Tuhan dengan minyak kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah di tengah-tengah kami, memberikan penghiburan, pertolongan, kekuatan, kepuasan, kedamaian, kesejahteraan, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan itu. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita
Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan lagu sukacita di hadapan Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Hanya oleh kasih kuasa-Mu, lewat kematian Engkau Tuhan, darah-Mu menyucikan kami, menjadikan kami menjadi ciptaan yang baru. Kami rindu terus Tuhan untuk diperbarui dalam setiap kehidupan kami, dalam perkataan perbuatan kami Tuhan, supaya kami terus boleh menjadi sama seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau minggu-minggu depan kami boleh memperingati lagi kembali akan haleluya kematian Tuhan di atas kayu salib. Biarlah kami ingat senantiasa korban Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Kami mau lebih lagi taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Engkau pakai seluruh kehidupannya, haleluya, untuk semakin hari semakin memperkenan hati-Mu Bapa. Engkau memberkati seluruh kebutuhan dalam kehidupannya Tuhan, rumah tangganya, hal pelayanannya, pekerjaannya. Engkau buat berhasil untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Engkau sucikan, kuduskan kami oleh darah-Mu. Engkau urapi hamba-Mu sebentar dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi, dengan hikmat Allah, urapan wibawa kuasa Allah, sehingga firman yang hidup itu menjamah kami, mengubah kehidupan kami, haleluya, memperbarui kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bahkan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan pergumulan diberi jalan keluar, diberi kemenangan oleh Tuhan, sehingga kami terus boleh bersuka cita di dalam Engkau untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan. Engkau urapi pelayanan mereka, haleluya, sehingga anak-anak ini boleh mengerti tentang kebenaran firman Allah, mengenal satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, haleluya, sebagai Juru Selamat mereka, penolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan belajar tentang haleluya, 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 haleluya. Kita lihat ayatnya ada di Wahyu 19. Wahyu 19 ini bicara tentang haleluya, ya. Tentang nyanyian kemenangan. Haleluya, haleluya. Kita lihat sekarang Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar. Ini masih lanjut ya, dari 18 masuk 19. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Haleluya. Suatu sukacita yang mulia ya. Katanya haleluya. Satu kata ini ada tanda kutip permukaan, ada tanda seru. Kita ucapkan sama-sama ya. Haleluya. Lagi sekali. Haleluya. Lagi sekali. Haleluya. Ya. Saat kita bisa bilang haleluya itu hanya anugerah ya. Ada orang yang betul-betul tidak bisa suruh ngomong haleluya ya. Betul-betul tidak bisa. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi dia betul-betul tidak bisa keluar kata haleluya. Sebab itu tadi saya ajak ngomong bersama-sama karena ini adalah anugerah ya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan, 3 ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Keselamatan, kemuliaan, kekuasaan adalah pada Allah kita. Allah itu firman ya. Yohanes 1 ayat 1. Sebab itu baca firman. Sekarang istilahnya bukan baca firman lagi,
istilahnya adalah makan firman. Mulai sekarang diubah ya istilahnya, tidak hanya baca tapi makan ya. Makan firman, makan firman, makan firman. Makan firman itu firman sampai menjadi gaya hidup kita, pola pikir kita. Kita makan, baca, renungkan, lakukan, taati, terus dengar firman, memikirkan firman, hati penuh firman, hati, pikiran, angan-angan terus dipenuhi firman ya. Karena di dalam firman ada 3 hal besar ini, apa tadi? Keselamatan, kemuliaan, kekuasaan. 3K. Keselamatan, kemuliaan, kekuasaan. Sebab itu banyak anak Tuhan yang dicegah untuk baca firman ya. Sehingga satu hari itu 24 jam tidak ada waktu untuk baca firman. Saya ingatkan lagi, sekarang sudah berubah ya istilahnya ya, tidak baca lagi ya. Apa tadi? Makan firman, makan firman, makan firman. Ambillah dan makanlah, dimakan sampai kita tumbuh, sampai firman jadi daging, sampai tumbuh ya. Haleluya. Keselamatan, kemuliaan, kekuasaan. Perintah Tuhan kepada kita di Kejadian, penuhilah dan taklukkanlah. Penuhi ini dengan 3 hal ini. Jadi setiap baca firman kita harus berpikir secara kasih karunia. Jangan berpikir firman itu seperti pikiran manusia. Tidak cocok semua kalau sama pikiran manusia. Jadi kacau ya. Akhirnya banyak orang kecewa dan lain sebagainya karena mikir firman ini secara pikiran biasa. Firman ini roh, firman itu Allah, firman itu kasih karunia. Bumi penuh dengan apa tadi? 3 hal ini apa? Keselamatan, kemuliaan, kekuasaan. Keselamatan yang dari Allah sebagai kasih karunia, Efesus 2 ayat 8. Haleluya. Kemuliaan. Haleluya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dipenuhi dengan kemuliaan. Firman Allah itu kemuliaan. Jadi kita memenuhi bumi ini dengan apa? Dengan firman. Bagaimana caranya memenuhi bumi dengan firman? Caranya adalah tadi apa? Makan firman. Makan firman, makan firman. Sehingga kita memenuhi bumi ini dengan kemuliaan, keselamatan, kemuliaan, kekuasaan. Kristus itu hikmat Allah, kuasa Allah, firman. Firman itu hidup dan berkuasa. Firman itu kekuasaan. Jadi firman ya. Dari firman keluar iman, firman itu roh, Roh Kudus, firman, iman, roh, semuanya ini sampai untuk melakukan kehendak Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Ayo kita katakan haleluya 3 kali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu makan firman. Puji Tuhan. Dilatih ya hidup ini. Apapun yang terjadi katakan puji Tuhan. Haleluya. Setiap doa, habis doa kita nak katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Sudah, tidak usah ditambahi lain-lainnya ya. Haleluya. Seperti yang sering saya katakan bahwa kata haleluya ini hampir dihilangkan ya dengan kata shalom ya. Shalom itu baik juga, salam damai. Tetapi tidak sama dengan haleluya. Besok kita ketemu Tuhan di angkasa, kita ngomongnya haleluya, bukan shalom ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya itu puji. Tadi ada 3 apa? Haleluya itu keselamatan, kemuliaan,
kekuasaan adalah pada Allah kita. Itu haleluya. Haleluya, haleluya. Tadi apa kata pertamanya tadi? Kemudian daripada itu. Perhatikan setiap kata. Pasal 19 ini berbicara mengenai akhir masa kesengsaraan. Sebentar lagi akan berakhir masa kesengsaraan ini. Di dunia ini masa kesengsaraan. Sebab itu kalau kita bisa ibadah itu karena korban Kristus. Ayo ayatnya enggak saya omongkan, hafal apa tadi? Ibrani. Ayo dihafal 9:14. Satu ayat ini dihafal ya. Ibrani 9:14 dihafal. Haleluya. Kita bisa beribadah karena korban Kristus. Apa itu ibadah? Ibadah itu keluar dari Mesir, melewati padang gurun, masuk ke dalam Kanaan. Itu ibadah. Ibadah itu di Kanaan. Ibadah itu bukan di Mesir. Di Mesir mungkin bisa kumpul-kumpul rame-rame seneng-seneng, tapi itu bukan ibadah. Ibadah itu keluar dari Mesir, melewati padang gurun. Saat di padang gurun makannya mana, jalannya di bawah tiang awan kalau siang, kalau malam di bawah tiang api. Itu melewati padang gurun dengan cara demikian, dalam satu kelompok, tidak keluar dari kelompok itu, dipimpin dengan cara yang luar biasa masuk ke dalam Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Itu perhentian. Perhentian Kanaan itu bicara kasih karunia. Haleluya. Bicara tentang Kristus. Sebentar lagi kita memperingati korban Kristus. Kristus mengatakan yang keenam sudah selesai. Sudah selesai. Dan yang ketujuh itu percaya penuh. Tugas kita itu menyerahkan semuanya, percaya penuh. Terus latihan ya, melihat dengan cara Allah, mendengar dengan cara Allah, berpikir, berkata-kata, bertindak, semuanya pakai cara Allah. 3 ayatnya di Yohanes apa? Yohanes, ayo saya sebutkan, kita hafalkan. Yohanes 5:19 ya. Yohanes 8:26. Yohanes 12:49. Ayo dihafal ya. Kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Dihafal itu artinya dimakan ya. Dimakan, diulang-ulang, dikunyah. Firman pengajaran itu firman pengulangan, diulang-ulang terus. Bayi setiap 2 jam, 3 jam minum susu, diulang-ulang terus tumbuh. Sekarang cucu saya sudah mulai dibuatkan makanan sama mamanya ya, puji Tuhan, makanya suka ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terus tumbuh, terus usaha, tumbuh. Usahanya itu usaha dalam kasih karunia, bukan pakai kekuatan sendiri. Bukan seperti Yakub yang dengan kekuatannya sendiri, akhirnya Yakub bergumul dengan malaikat Allah dan dia menyerahkan semuanya, terus dia pakai kekuatan Allah namanya Israel. Masuk Kanaan, perhentian. Perhentian itu bukan berarti terus berhenti, tidak melakukan apa-apa. Apa itu perhentian? Perhentian itu adalah percaya penuh, sepenuhnya pakai kekuatan Allah. Allah bekerja di dalam kita sehingga kita penuh dengan buah kebenaran. Filipi 1 ayat 11. Dan kita bekerja, memberi buah, itu bekerja. Apapun yang kita lakukan, kerja kita adalah memberi buah. Filipi 1 ayat 22. Buahnya itu apa? Tadi kita sudah baca 3 hal yang luar biasa. Apa? Keselamatan, kemuliaan, kekuasaan. Haleluya. 3 hal ini ya. Keselamatan, kemuliaan, kekuasaan. Hidup kita penuh kuasa, powerful ya. Penuh dengan kemuliaan sampai bersinar di dalam kegelapan.
Orang melihat hidup kita jadi heran ya. Dalam kesulitan kita masih bisa haleluya. Haleluya itu sorak kemenangan di dalam penderitaan. Haleluya, haleluya. Akhir masa kesengsaraan dan kedatangan Kristus kedua kali yang mulia ke bumi. Sebentar lagi ya. Yesus sudah datang pertama dan Yesus naik ke sorga. Kita peringati nanti Yesus datang untuk menggantikan posisi kita yang harusnya masuk neraka. Kita itu ditebus, dibenarkan, dikuduskan, terus banyak dimuliakan. Dia datang menyelesaikan semuanya dan kita menerima. Sebab itu kita bersyukur, sebab itu hanya satu kata yang keluar dari mulut kita. Dan mulut kita tidak lagi banyak pertanyaan. Hati-hati. Kalau kita masih banyak pertanyaan dalam hidup ini, kita belum bisa percaya penuh kepada Tuhan. Kalau orang yang percaya penuh kepada Tuhan, mulutnya hanya satu kata, yaitu haleluya. Penuh penyembahan, menyembah tersungkur. Bahkan mahkota yang kita terima, mahkota itu kita lemparkan, kita persembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam hari yang mulia itu. Dia datang guna membinasakan orang-orang fasik dan untuk memerintah bersama umatnya. Haleluya. Kita disiapkan ya. Bu Hendri, kita sekarang perlu belajar firman buat apa? Kan kita sudah selamat. Kita belajar firman ini, kita persiapan semuanya. Kita memerintah bersama Allah. Kita akan jadi raja-raja, mempelai, memerintah. Ini navigasi kehidupan. Firman Allah itu navigasi kehidupan, menuntun hidup kita. Kita bisa belajar semuanya. Haleluya. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Haleluya. Haleluya, tadi ayat 1 tadi sudah kita belajar ya. Ini merupakan yang pertama di antara 4 kali haleluya. Ayat 1, ayat 3, 4 dan 6. Ada 4 kali. 3 kali di sorga, nanti 1 kali saat kita ketemu Tuhan kita mengatakan haleluya. Haleluya. Terus ya, nanti dibaca sendiri semua. Dan orang yang terus hidup dalam kasih karunia, dia akan jadi orang yang cerdik dan tulus. Tidak bodoh lagi ya, cerdik tapi tulus. Tulus tapi cerdik. Ini tidak bisa dipisah. Cerdik itu bicara tentang firman, tulus itu bicara tentang Roh Kudus. 2 ini jadi satu. Penuh firman, penuh Roh Kudus. Kalau orang yang penuh firman aja, firman diuraikan dengan caranya, kepandaiannya sendiri, dia akan jadi orang yang cerdik aja. Akhirnya dia akan jadi orang yang sombong ya. Penuh pengetahuan firman. Kita harus cerdik dan tulus. Matius 10 ayat 16. Sebab itu ada orang yang baca firman, ada orang yang tanya sama saya, dia juga sudah baca firman kok, tapi jadinya teorinya macam-macam ya, ditambahi, dikurangi, jadi pakai pengetahuan. Sebab itu saya tekankan baca firman, makan firman, sudah tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi. 7:7:3:6:9:2 itu sudah cukup. Jangan ditambahi 1 kata atau dikurangi 1 kata, cukup itu. Kita makan, semuanya lengkap. Seperti mana yang kita makan di padang gurun, semuanya lengkap. Matius 10:16, lihat ya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Kalau cerdik tok jadi ular ya. Tapi kalau tulus tok jadi merpati ya, dimakan ular ya. Tapi di sini dikatakan apa? Cerdik seperti ular dan
tulus seperti merpati. Firman Tuhan ini satu kesatuan, cerdik. Orang Farisi hanya penuh dengan firman dan dia pakai kekuatan diri sendiri, jadinya jadi seperti yang kita baca di firman. Kita harus cerdik dan tulus. Tulus tapi cerdik, cerdik tapi tulus. Inilah yang dinamakan hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu cerdik dan tulus. Itu hikmat. Apa itu hikmat? Takut akan Tuhan sudah diberi semua kepada kita. Yeremia 32 ayat 40. Ada semua pada kita. Haleluya. Cerdik dan tulus. Itu kalau kita terus hidup dalam kasih karunia. Yang kedua, cerdik dan tulus, kita juga bijaksana dan bersih. Jadi bijaksana juga harus bersih, 2B. Jadi semua ini jangan dipisah-pisah ya. Firman Allah ini satu kesatuan, cerdik dan tulus. Bijaksana dan bersih. Apa itu bijaksana dan bersih? Kita sudah pernah belajar. Ini terus diulangi, dihafalkan ya. Ayatnya dihafalkan. 16-19 Roma, gampang ya. 16-19. 6-9 itu cuma dibalik aja ya. Bijaksana, bersih. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tidak selesai, perhatikan di sini. Tetapi aku ingin supaya kamu apa? Bijaksana terhadap apa yang baik. Jadi jangan pikir itu baik terus dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kita harus bijaksana. Bijaksana itu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Jadi tidak sakarepe dhewe ya. Jangan bilang maksudku baik kok, maksudku baik kok. Tapi itu cocok sama firman enggak? Haleluya. Seorang suami yang nulungi wanita lain akhirnya jatuh dalam dosa. Dia ngomong maksudnya baik kok, maksudnya baik kok. Baik itu harus dalam pimpinan Roh Kudus. Ayo belajar firman. Setan itu sudah kalah dan yang ada hanya tipu daya. Dan tipu daya itu halus ya. Wong cuman gitu aja kok. Wong cuman gitu aja kok ya. Nggak ada wong cuman gitu aja. Di sini dikatakan jelas bijaksana terhadap apa yang baik dan apa? Bersih. Bijaksana dan bersih. Bersih terhadap apa yang jahat. Kita harus bersih. Haleluya. Bersih terhadap apa yang jahat itu tulus. Bijaksana terhadap apa yang baik itu cerdik. Kita harus pinter. Kita jangan dikalahkan dengan orang dunia. Haleluya, haleluya. Kita harus hidup punya sikap sebagai anak raja, tapi hatinya hati hamba. Tapi sikapnya hidupnya seperti anak raja. Tidak boleh ngeluh, tidak boleh nelongso, tidak boleh sambat. Bukan karena kita sombong, tapi kita anak raja. Tapi jangan dibalik-balik ya. Ada orang yang bilang aku harus naik mobil bagus karena aku anak raja. Itu terus dibalik-balik. Bukan seperti itu. Sebab itu baca firman. Sekarang ini banyak macam-macam ya. Naik pesawat harus yang ketop karena aku anak raja. Hidupnya mewah dan jadi sorotan banyak orang ya. Apa yang ada di hati kita? Tidak boleh ada kesombongan ya. Tidak boleh sombong. Harus rendah hati. Harus nurut pimpinan Tuhan, bijaksana dan bersih. Lanjut, nomor 3. Hari ini tidak banyak, hari ini cuma ada 6 ya. Jadi cuma ada 2 lembar. Saya pengen semuanya tuh sampai tertanam di hati. Sampai jadi sikap hidup kita. Tadi apa? Cerdik, tulus, bijaksana, bersih. Itu semua namanya berbudi luhur. Nomor 3.
berbudi luhur. Yesaya 32 ayat 8. Gampang ya, 328. Berbudi luhur. Saya itu paling sedih kalau lihat orang tuh jahat, hatinya jahat ya. Biasanya tuh satu paket. Jahat itu jahat, males, nggak setia, medit, itu bisa satu paket ya. Itu perhatikan, bisa satu paket. Tapi kalau kita sudah dalam kasih karunia, kita beda. Kita jadi orang yang murah hati, jadi orang yang setia, jadi orang yang rajin, jadi orang yang baik-baiknya itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, benar sesuai firman, baik, benar, berkenan. Berkenan itu dengan iman. Terus gabung ya, belajar firman. Kita makan firman. Dan firman itu akan membentuk kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang, ini perhatikan, satu ayat tapi lengkap ya. Berbudi luhur, apa tadi berbudi luhur? Cerdik dan tulus, bijaksana dan bersih. Itu berbudi luhur. Dia sudah menerima keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan dari firman. Bukan secara manusia. Bukan seperti yang manusia dilihat. Harus mewah, harus apa, bukan seperti itu. Seperti Yesus yang membasuh kakinya murid-murid. Yesus yang rela mati turun ke dunia. Mengosongkan diri, hidupku bukannya aku lagi. Galatia 2:20, sepenuhnya untuk Kristus. Merancang hal-hal yang luhur. Perhatikan maksud. Semua maksudnya itu sesuai dengan firman. Merancang hal-hal yang luhur, dan ia apa di sini dikatakan selalu bertindak luhur. Demikian itu di atas ya. 3. Luhur. Jadi orang yang berbudi luhur itu merancang hal-hal yang luhur, hati, pikiran, angan-angan. Kemauan yang baik itu sudah nabur, kemauan yang baik. Tuhan sudah memberkati. Demikian juga kemauan yang jahat, iri, dengki, balas dendam, jahat, tidak mau ngampuni, medit, males. Itu semua kalau kita terima kasih karunia, hilang semua itu. Ingat ya, seperti gelas sama air ya. Kalau airnya penuh, anginnya dalam gelas itu tidak ada sudah. Caranya mengeluarkan angin dari gelas bagaimana? Diisi air sampai penuh. Kasih karunia itu kita terima terus sampai memenuhi kehidupan kita. Yang elek-elek itu keluar sendiri. Bukan dengan usaha kita. Kita tidak lagi jadi orang yang malas dan satu paketnya itu. Nyebutnya aja sudah rasanya tidak enak ya. Dan orang yang biasanya malas dan lain sebagainya, hidupnya sendiri itu tidak enak ya. Jahat dan lain sebagainya, tidak perhatian, cuman fokus dirinya sendiri. Puji Tuhan, saya mungkin mau saksi juga ya, barusan ini waktu saya mancing, saya ngajari anak-anak ini kopeng ini harus terus tanggap ya. Jangan fokus dengan pikirannya sendiri. Saya kalau mancing duduk ya, keluarga di sini satu keluarga besar, kelihatannya dari Madura ya. Keluarga dari Madura, satu keluarga besar. Kita harus dengan pimpinan Roh Kudus ya. Kalau mereka rasanya nggak kepingin ngomong, nggak kepingin disapa ya kita diem aja. Jangan orang nggak kepingin ngomong kita ajak omong ya. Semuanya pakai pimpinan Roh Kudus. Waktu orangnya diem semua ya saya diem berdoa ya. Terus akhirnya mereka makan seperti yang pernah saya saksikan. Kopeng ini harus perhatian ya. Waktu makan mereka bingung cari tisu, udah bawa tisu seperti dulu ya, pernah saya saksikan juga seperti itu. Makanya kopeng ini cepat tanggap ya. Waktu mereka butuh saya keluarkan, saya selalu sedia tisu basah, tisu kering itu selalu sedia. Makanya sering dimarahi anak-anak, tasnya ini kok berat banget isinya apa ya. Isinya itu kalau saya bawa tas itu bukan untuk saya memikirkan untuk orang lain biasanya. Waktu mereka perlu saya keluarkan tisu basah, tisu kering sudah saya siapkan. Saya memang selalu siap, saya kasihkan. Dan dari tidak mau ngomong, tidak mau nyopo itu jadi seperti saudara. Pulangnya terima kasih ya Bu, pulang pamit semua.
Cara penginjilan tuh macam-macam. Tidak hanya terus ngomong Yesus Yesus saja, tapi kehidupannya tidak seperti Yesus, malah orang lihat malah belenger ya. Perhatikan tindakan-tindakan kecil. Kuping ini penuh perhatian. Dengar apa sekitar ya. Sambil terus berdoa, baca firman, dengar ya. Bapak Gembala mesti kalau terakhir mesti tanya ya, kamu kasih apa tadi kok terima kasih ya. Mungkin bukan hal besar tapi sesuatu yang dibutuhkan, karena punya anak-anak kecil pasti butuh itu tisu basah, tisu kering ya. Makanya saya bilang ibu-ibu ini harus siap tisu basah, tisu kering. Apalagi yang punya anak-anak kecil ya, anak kecil itu selalu perlu ya. Haleluya, punya persiapan. Mungkin hal remeh ya, Bu Hendy itu cerewet gitu aja kok diomong. Mungkin hal kecil-kecil. Tapi kita harus berbudi luhur. Biasanya kalau saya gitu sudah enggak ingat sudah ya. Kalau saya biasanya kasih, saya enggak harap kembali sudah ya. Ini Bu sudah selesai lebih, oh bawa aja, enggak Bu lebih ya sudah kalau memang mau dikembalikan ya. Mungkin hal-hal kecil. Waktu sudah hampir pulang, ada sekelompok anak-anak itu ada yang baik ya. Pak ini Pak kalau masih mancing ya, Bapak Gembala ini orangnya mungkin lugu ya. Kalau enggak perlu ya ngomong enggak perlu gitu loh ya. Enggak bisa nyocokkan sama situasi gitu. Oh enggak saya sudah mau pulang. Kira-kira habis gitu kena omel enggak? Ya kena omel ya sama Bu Henry. Kalau ada orang niatnya baik, Pak ini ya umpan Pak. Oh iya terima kasih. Dia kan niatnya baik, dia mungkin malas bawa pulang umpan, dikasihkan dikira kita mau mancing. Enggak perlu kamu ngomong enggak usah, saya mau pulang. Enggak enak kan gitu ya. Nangkep maksud saya ya. Pak Henry ini mungkin kesel ya gitu, kok salah lagi kok salah kok enggak mari-mari ya. Jangan langsung, meskipun kamu mau pulang, itu ayatnya ada semua di mana? 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 itu lengkap ya. Coba dipelajari, dibaca. Sampai tujuan kita 1 Korintus 9:22, menyelamatkan, memenangkan, itu tujuan kita. Haleluya. Waktu kumpul-kumpul makan sama teman-teman gitu ya, ada teman yang kepingin ngasih temennya itu pipinya ikan gitu ya, karena dia pinter buka pipinya ikan. Ayo siapa yang mau, apa itu lobster apa dalam-dalamnya. Mungkin kita bukan karena pengen ikannya itu, tapi menanggapi maksud baik. Hidup ini diatur bijaksana, bersih, tulus, cerdik, berbudi luhur, merancang hal-hal yang luhur, selalu bertindak luhur. Beda ya, dengan munafik beda. Saya dulu tak pikir kita enggak boleh munafik ya. Tapi ternyata kita itu harus bukan munafik, misalnya kita harus mencocokkan dengan keadaan. Haleluya. Itu dibaca semua nanti di 1 Korintus 9 ya, jika dibaca. Untuk orang yang di bawah Taurat, kita seperti di bawah Taurat meskipun kita tidak di bawah Taurat, kita di bawah kasih karunia. Untuk orang yang lemah, aku jadi orang lemah meskipun kita tidak lemah, kita kuat ya. Haleluya. Belajar firman itu lemah lembut, rendah hati, mau dibentuk ya. Mau membetulkan cara hidup kita, bisa tahu keadaan. Hidup itu belajar terus, jangan asal hidup. Waktu diinvestasikan, jangan dibuang, jangan hanya dipakai. Jangan waste, jangan spend, tapi invest. Terus duduk seperti ini, invest. Ibrani 7:25, dia terus mendoakan kita. Jadi cara hidup kita seperti ini, 4. Nah ini bijaksana. Apa itu bijaksana? Nanti kita akan belajar 3B, yaitu bijaksana, berakal budi, berpengalaman. 3 ini jadi 1. Bijaksana, berakal budi, berpengalaman. Jadi saya sering katakan setiap firman ini saya bukan cari-cari, tapi apa yang saya dengar. Kalau saya dengar, saya bagikan. Haleluya. Firman ini harus yang sudah kita alami, kita bagikan. Jadi bukan firman yang kosong, pinter ngomong tapi tidak bisa ngelakoni. Cuman pinter teori aja. Teorinya macam-macam, sulit sampai pusing. Orang denger aja pusing ya.
Firman itu bukan untuk itu. Firman itu makanan ya. Bijaksana dulu. Apa itu bijaksana? Gambar-gambarnya perhatikan ya, sama Vindo sudah dicarikan. Bijaksana itu sabar menunggu waktunya Allah ya. Haleluya. Jadi jangan sembarangan ya. Tadi malam Bapak Gembala tuh pengen tahu tek ya. Terus ngomong, ayo mas sembayang loh. Terus saya ngomong gini, maksudnya aku sembayang, Tuhan tolong supaya tahu teknya liwat. Maksud ngomong gitu Pak. Ya pokoknya kalau tahu teknya liwat ya beli, kalau enggak ya poso lah wes. Maksud kata sembayang, Tuhan tolong Tuhan supaya tahu teknya yang cepet liwat. Ayo malah kesandung-sandung nanti ya. Jadi biar aja dia jalan sak tutuk-tutuk ya. Enggak tutuk ya sudah, enggak usah makan tahu tek. Perhatikan kita tuh harus sabar ya. Orang Kristen ini mintanya sakndeng saknyet sakit cepet-cepet, Tuhan sembuhkan, ada waktunya ya. Ada waktunya. Masalah Tuhan cepet selesaikan, ada waktunya. Semua ada waktunya. Bahkan sedang di proses itu pun kita juga mengalami berkat yang luar biasa. Kalau kita mengerti kasih karunia, tidak ada pertanyaan, tidak ada permintaan. Yang ada tadi apa? Haleluya, haleluya, haleluya 12 kali dulu mesti ya, nyanyi haleluya 12 kali, nyanyi sendiri ya di rumah ya, terus haleluya, haleluya, haleluya terus ya. Ulangan 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu ya. Waktu itu mereka ngomong, apa ini, makanan apa ini ya? Firman apa itu ya? Diulang-ulang, firman pengajaran itu memang diulang terus, diulang. Seperti makan nasi ya, 1 hari 3 kali. Kok makan nasi lagi? Pernah ada yang ngomong gitu. Makan nasi lagi, makan nasi. Ya iya makan nasi, minum air ya. Firman itu diulang-ulang, dimakan, diulang-ulang. Haleluya. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ini sering dibaca ya. Sampai belakang ini hanya untuk, sampai ada kata hanya. Perhatikan hanya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, perhatikan kata ini, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi kalau sekarang belum baik Bu Henry, berarti ya belum akhir itu ya, masih proses ya. Haleluya, sabar ya. Saya kalau ngomeli Bapak Gembala bilang gini, ya wis mas, sabar kurang sak tes katanya gitu ya. Dulu ngomongin Bu Pardi, sekarang saya yang diomongi Pak Henry ya. Ya sabar, salah lagi, sabar mas, sabar kurang sak tes katanya. Belum selesai ya, terus dibentuk. Haleluya. Karena Pak Henry ini suami saya ya terus diomongi, suami anak ya. Kalau suaminya Tantin ya biar Tantin yang ngomeli ya. Saya enggak ngomeli David ya. Kalau ngomeli David saya ditentak, duduk bojoku rewel ya. Bojoku ya gak popo kon melok-melok rewel. Saya yang kena nanti ya. Anak juga gitu. Anak itu ada masanya, sudah kawin gini lagi lain lagi ya. Kecil lain, anak ada masanya. Anak sama mantu gimana, sama besan. Itu ada cara-caranya, sama saudara ipar, sama tetangga, sama dulu saya sama mertua semuanya yang nanti bisa tanya sama Pak Henry. Saya ini cuma ngomong tok, apa praktek hidup yang saya bagikan, sehingga saya mengalami damai sejahtera, sukacita. Sekarang tiap bangun itu terus bertambah-tambah sukacita, damai sejahtera di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di sorga itu bukan berarti harus mewah, ginjlong-ginjlong. Kalau perlu kebanjiran ya tetap sukacita ya. Sanyonya rusak mah, banjirnya melambang. Saya mikirnya waktu itu, oh puji Tuhan ya, berarti waktu sanyo ndak rusak itu bisa ndak melambang gini ya. Kalau rusak lumayan melambang ya, melambang gitu ya. Nanti airnya sudah habis, lupa kok airnya habis sendiri. Iya tak minum kata. Kayak dijengkel ya. Jadi minum airnya itu habis. Minum air banjir, makanya sakti dia ya. Haleluya. Terus bersyukur aja, ndak usah ngomel-ngomel ya. Bersyukur, ada masa-masanya, ada pelajaran. Saat seperti itu pikirannya bisa langsung terbalik. Oh, berarti kalau ndak ada sanyo itu bisa melambang seperti ini. Berarti waktu disedot sanyo itu
Enggak sampai melambang ya, begitu masuk keluar ya. Kita hanya pikirannya itu bersyukur. Haleluya. Di sini ya, bijaksana itu ya, sabar ya, sabar. Jadi jangan kesusu ya, jangan suka kesusu, semua ada waktunya ya. Ayub 14 ayat 5, ndak lebih sak menit, ndak kurang sak menit. Ayub 42 ayat 2, semua firman Allah itu semuanya pasti ndak ada yang ndak digenapi ya. Dia bekerja luar biasa. 5, berakal budi. Nanti sebentar lagi saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulan ya, mungkin dengan bahasa yang lebih gampang ya. Kayaknya nanti bisa dilihat di YouTube nanti sore kalau masuk. Bantu doa nanti anak-anak ini pelayanan di pusat musik ya. Kita berdoa, bantu doa juga nanti tanggal 30 saya sama Bapak Gembala mulai ngurus paspor ya. Kita berdoa dipaksa berangkat ya. Kita berdoa aja. Ini jemaat di sini tetap jalan, nanti Pendeta Levindo yang akan melayani ya. 2 minggu ibadah, mungkin selama 3 minggu pergi, 2 minggu ibadah. Kita berdoa. Jemaat tetap berdoa. Saya di sana juga dalam perjalanan pelayanan ya. Semua buat pelayanan. Dan di sini kita juga memberi kesempatan. Soalnya Vindo itu baru mau kalau papa mamanya enggak ada ya. Kalau papa mamanya ada dia bilang aku sekolah mingguan ya. Padahal dia juga dipakai Tuhan luar biasa. Kita terus berdoa ya. 5, berakal budi. Ini berakal budi. Gabung semua ya. Semua ini gabung. Nanti cuma 6 nanti di YouTube dilihat. Di komennya itu nanti ada semua catatan yang ada WA-nya saya kirim semua. Perhatikan semua. Satu ayat ya. Mungkin ini kesaksian dari Bu David, katanya Bu David baca firman sumpek-sumpek hilang kabeh. Iya memang baca firman ya, enggak usah mikir lainnya. Nanti firman itu akan bekerja ya. Berakal budi itu tenang memakai cara Allah. Bukan cara kita. Kita bisa tenang memakai cara Allah. Matius 6 ayat 10. Ini ayatnya. Kita cuma ngomong apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga ya. Jadi sudah tidak punya kehendak lagi, cuman ada kehendak Tuhan yang jadi cuman ngikut lagi ya. Saya sering diajar sama Vindo, wes tuwek itu nurut toh ya, kasih no tanganmu dicancang, digeret sana digeret sini, wes nurut toh ya. Itu ada di firman semua, sudah nurut ya. Bantu doa untuk kesehatan Bapak Gembala dan kesehatan saya supaya semuanya tidak jadi malah merepotkan anak-anak ya. Kita terus berdoa, semua akan diatur Tuhan sempurna. Nanti Juli Deon akan kesini, bantu doa. Juli saya mungkin September Oktober ya, bantu doa semuanya nanti Tuhan yang ngatur. Terus jalan terus, kita ketemu dalam doa terus ya. 6, berpengalaman. Apa itu berpengalaman? Berpengalaman itu bukan seperti yang dipikirkan manusia. Mama ini sudah pengalaman ya. Apa itu berpengalaman? Berpengalaman itu bisa diam, mendengar suara Allah, itu berpengalaman. Tidak suara hatinya sendiri terus yang jadi. Haleluya. Dengar suara Allah itu apa? Firman Allah. Firman Allah. Ada orang yang bingung, mosok toh bisa toh dengar suaranya Allah. Ya penuhi hidup dengan firman. Nanti firman tuh bisa bunyi. Dengar apapun bisa bunyi ya. Haleluya. Ibrani 2 ayat 1. Ini tentang keselamatan yang besar ya. Karena itu harus lebih teliti. Sudah harus lebih teliti kita memperhatikan, penuh perhatian. Diam, perhatikan. Jangan ngomong karepe dhewe ya. Diam. Apa yang telah kita dengar seperti hari ini, kita terima firman, saya juga terima firman. Saya sampaikan, semua terima firman. Mendengar firman adalah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, itu anugerah. Kita terima supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Hanyut. Orang hanyut itu tidak langsung. Itu hanyut di bawah arus. Jadi semuanya nanti akan disimpulkan pakai bahasa yang lebih gampang oleh Bapak Gembala.
Saya serahkan Bapak Gembala, tadi ingat aja ya, haleluya. Wahyu 19 boleh dibaca semua nanti. Wahyu 19 itu sebelum 20, 21, 22. 3 fatsal terakhir 20, 21, 22, sebelumnya ada 19 ya. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Semua itu kasih karunia. Kita bisa mendengar itu juga kasih karunia. Semuanya kasih karunia. Cuman tergantung kita mau pakai kasih karunia enggak. Semuanya kasih karunia. Kita bersyukur. Orang yang bersyukur itu orang yang mau memakai kasih karunia. Tapi saat kita mengeluh, ngomel, itu sama dengan kita menolak kasih karunia. Hidup kita jadi makin sulit. Istilahnya tambah tua tambah sorong. Tapi kalau kita semakin tua, mungkin tubuh semakin lemah, tapi kita semakin bersyukur karena kita terus menerima kasih karunia. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita pagi hari ini kita sudah belajar firman Allah ya. Sebagian daripada firman Allah yaitu tentang haleluya ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau ada masalah apapun ya, coba kita menyanyikan ya, haleluya. 12 kali itu ya. Haleluya. Haleluya. Itu kalau kita nyanyikan dengan kesungguhan. Itu kata-kata haleluya itu bahasa surga ya. Kalau saudara kepingin tahu orang ini orang Kristen apa enggak waktu di luar negeri ya, kalau orang itu ngomong haleluya, oh wong apa Kristen, itu bahasa surga ya. Bahasa Jepang, Amerika, Inggris, Cina, apa saja ya, dia kalau nyebut Tuhan itu mengucap syukur, berseru kepada Tuhan itu ngomongnya haleluya di mana-mana ya. Jadi kalau kita berseru haleluya ya, itu membuktikan kita orang percaya kepada Tuhan. Haleluya ya. Dan haleluya ini punya kuasa ya, punya kuasa yang besar. Haleluya, sebab ini perkataannya Tuhan sendiri. Haleluya itu Yesus sendiri. Haleluya ya. Puji nama Tuhan ya. Kalau mau dirangkum ya, ayat firman Allah pada pagi hari ini terlalu banyak yang harus ya kita pelajari, kita ingat ya. Tapi tadi sudah dikatakan firman Allah itu harus dimakan. Firman Allah dimakan ya. Dia makanan, dia minuman. Makan, minum, kuat, sehat ya. Kalau masalah jangan dimakan. Dia apa? Ingat, ditelan. Dimakan itu kan dikunyah, dinikmati. Firman Allah itu dinikmati. Masalah jangan dinikmati, telan habis ya. Ditelan habis. Musuh-musuh itu ditelan habis. Haleluya. Tapi makanan firman Allah ini kita nikmati ya. Haleluya. Kalau cucu biar ini ya, makan diberi pertama kali diberi makanan tambahan ya, dia dinikmati, dirasakan enak, langsung ditelan. Kalau nggak enak ya, yang kedua kali itu dicoba makan pisang susu ya. Mestinya biasanya kan anak bayi itu kasih pisang Ambon ya, yang panjang itu, dikasih pisang susu, dia rasakan kok apa ini ya, enggak ya, habis dimakan terus dikeluarkan kembali ya. Kemudian dicoba lagi pisang apa, Cavendish atau apa itu yang model baru itu ya. Wah, itu suka sekali saudaraku ya, suka sekali ya. Dikunyah, dirasakan ya. Haleluya. Demikian juga saudaraku, dalam kehidupan ini
Ya, kita banyak menghadapi masalah, persoalan. Ada yang tidak enak, ada yang enak. Ya. Kalau yang enak itu menguatkan, menyehatkan. Kalau yang tidak enak itu untuk pengolahan. Ya, haleluya. Jadi kalau sudah dewasa, yang enak, yang tidak enak, semua kita terima. Ya, kita terima. Haleluya. Yang enak bisa menguatkan, menyehatkan, menumbuhkan. Yang tidak enak itu buat mengolah, ya, kehidupan kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin kuat, ya, menghadapi masalah, pencobaan, kesulitan, kesukaran. Itu yang tidak enak, ya. Jadi jangan kita cuma minta yang enak aja, ya. Ingat Ayub waktu dikasih yang tidak enak, ya. Mungkin istrinya waktu itu udah kuat, ya, menahan penderitaan yang begitu hebat. Ya, dia bilang apa? Sudah, hujatlah Allah, ya, dan matilah. Ya. Terus Ayub ngomong apa? Mosok kita ini dikasih yang enak tok mau, yang tidak enak tidak mau. Lah ini saudaraku, ya. Jadi Ayub bisa bersyukur dikasih yang tidak enak. Ya. Memang kita melihat kitab Ayub itu banyak, ya. Dari pertama bagus, pasal 1, pasal 2 dia tidak berdosa. Tapi di tengah-tengahnya itu banyak, ya, hal-hal yang tidak baik, ya, yang menyesali hidupnya, menyalahkan Allah dan sebagainya, pakai kebenaran diri sendiri. Tapi akhirnya, ya, Ayub bertobat, ya, dan dia dipulihkan, diberkati luar biasa. Ya, jadi tadi Bu Hendri sudah menyampaikan, kalau belum melihat hasilnya itu belum berakhir. Kalau sudah akhir, ya, seringkali juga saya sampaikan, kalau lakon itu menang akhir. Jadi kalau saudara saya ini jadi lakon, ya, sekarang belum menang, mungkin kelihatannya kalah terus, bolak-balik kalah, menang kalah, tapi terakhir jadi pemenang, lebih daripada pemenang, ya. Haleluya. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua, ya. Kita makan minum firman Allah, terus bertumbuh, haleluya, sampai pada kesempurnaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, ya. Nanti sudah bisa belajar lagi lewat YouTube sebentar sore, ya. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, haleluya, kami bersyukur Tuhan, kalau kami semua di tempat ini bisa berkata haleluya, haleluya, haleluya. Berarti kami Tuhan, Kau izinkan untuk menyebut nama-Mu yang kudus. Sebab itu kami mau terus belajar hidup kudus, sehingga perkataan kami yang kami katakan kepada Engkau, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Allah yang besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, haleluya. Kami dilayakkan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami yakin, haleluya, satu saat kami dilayakkan untuk memerintah bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga yang mulia. Walau saat ini kami harus banyak mengalami penderitaan, kesulitan, kesukaran, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menopang kami, Engkau tidak membiarkan kami, Engkau terus memberi kekuatan kepada kami, terus maju terus sampai pada akhirnya kami keluar bukan hanya menjadi pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong sertai kami dalam hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya, di dalam menghadapi masalah persoalan apapun, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam masalah rohani, masalah anak dan sebagainya. Haleluya, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan kuatkan kami. Kami boleh tetap bersyukur, berterima kasih bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Engkau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenalkan hati-Mu, nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan, jadi berkat di mana-mana tempat, untuk menunjukkan kasih kuasa-Mu, untuk menunjukkan bahwa Kristus
ada dalam kehidupan kami, ada dalam kehidupan hamba-Mu, dan juga ada di dalam kehidupan setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, yang jauh yang dekat Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Tuhan beserta kita senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.